member of AAO Accounting. AAO EFI ini adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions. Dan untuk konferensi dan seminar-seminar beliau juga lumayan banyak. Mungkin saya bacakan dua saja konferensi beliau. Beliau sebagai presenter pada konferensi Implementation of Maqasid Syariah in Social Economical Dimension yang bertempat, ini International Virtual Webinar, di mana organizernya itu adalah Shafas Capital sendiri, atau perusahaan yang didirikan oleh Kak Shafas sendiri ya. Beliau sebagai presenter. Dan yang kedua adalah International Disputes in Islamic Finance pada September 2019 di Banda Aceh, Indonesia. Diorganize oleh LKKI, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, dan beliau juga sebagai presenter di sana. Oke, saya kira itu tadi sekedar perkenalan awal mengenai CV dari Kak Syauqi. Dan dalam beberapa menit ke depan, kalau bisa lebih panjang lagi ya waktunya, kita akan mendengar wejangan-wejangan, entah itu pengalaman bisnis atau pengalaman Kak Syauqi yang telah berkuliah mengambil jurusan ekonomi finance, ekonomi Islam ya, lebih umumnya. Dan berbincang-bincang mengenai pengalaman bisnis beliau, karena beliau tidak hanya seorang pebisnis, ternyata beliau juga adalah seorang akademisi. Ya jarang-jarang kalau saya dengar waktu kuliah, jarang-jarang ada orang yang bisa balance pada kedua bidang tersebut, karena masing-masing ada tantangan tersendirinya. Jadi untuk awal mungkin sebagai perkenalan, bisa mungkin Kak diceritakan dulu mengenai riwayat pendidikan Kak Syauqi, mengapa mengambil Saudi Arabia sebagai tempat pendidikan yang awal, dan selanjutnya melanjutkan ke UK dengan mengambil jurusan yang hampir sama lah, katakanlah begitu. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Saudara Andi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhiyyakum hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini sangat menarik ya, melihat tadi pemaparan dari Saudara Andi ya, yang mengatakan bahwa jarang yang praktisi di akademisi, ataupun yang akademisi dia praktisi. Sebenarnya banyak sih sebenarnya ya, cuma belum muncul ke permukaan saja, karena memang masing-masing mempunyai tanggung jawab masing-masing ya, terutama kalau seandainya akademisi itu dia diharuskan untuk publikasi ilmiah dan sejenisnya, kemudian yang praktisi dia dihadapkan oleh target-target bisnis, target-target capaian bisnis yang memang harus diselesaikan. Kemudian berbicara mengenai tadi yang ditanyakan oleh Saudara Andi ya, latar belakang pendidikan, kenapa mengambil syariah dan shifting ke UK untuk ngambil Islamic Banking Finance. Sebenarnya di Madinah itu sendiri saya tidak belajar banking sama sekali. Ya, saya tidak belajar finance sama sekali, dan saya tidak belajar math sama sekali, artinya yang semacam statistik dan sejenisnya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena memang syariah itu di kampus-kampus di Arab Saudi dia lebih terfokus kepada literatur klasik, ya.
Ya, kitab-kitab yang pernah kita kaji di pesantren dulu ya, seperti Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, ya, kemudian kitab seperti Raudatun Nadir, Junnatul Munadir, ya, Ibnu Qudamah untuk usul fiqh. Nah, itu semuanya dikaji secara tuntas di Madinah. Jadi from cover to cover istilahnya, ya, dari ujung ke ujung. Oleh karena itu, karena memang potensi ataupun karena memang kurikulum yang diterapkan di Islamic University of Madinah itu tidak mengharuskan seseorang itu mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan statistik, finance dan sejenisnya. Paling yang berkaitan dengan kalkulasi ataupun hitung-hitungan itu hanya di beberapa semester saja, yaitu tepatnya 4 semester terakhir itu ada mata kuliah ilmu faraid. Nah, ilmu faraid itu tuh ada sedikit hitung-hitungan, cuma ini masih hitung-hitungan dasar. Jadi masih persamaan pembilang dan penyebut yang seperti itu, yang masih memang hitungan dasar. Sisanya memang tidak ada hitungan sama sekali. Kemudian ketika saya selesai di Madinah, di tahun 2016 saya mengalami pengalaman pribadi ya, yaitu seperti gejolak batin ya, di mana saya bingung menentukan pilihan yang mana. Kemudian karena saya melihat bahwa memang di Indonesia itu sendiri ya, sudah terlalu banyak ya, bukan maksudnya saya dalam arti kata negatif ya, maksudnya sudah sangat banyak ustadz-ustadz yang mumpuni yang membahas mengenai fikih muamalah, fikih ibadah dan sejenisnya. Jadi sepertinya saya ingin melihat potensi di mana masyarakat, khususnya masyarakat kita di Indonesia itu bisa mendapat manfaat lebih besar lagi. Maka oleh karena itu saya melihat potensi ekonomi syariah ini yang di mana sangat sedikit dari yang memang background-nya itu syariah, kemudian terjun ke Islamic Finance, terutama yang memang berkaitan langsung kepada praktikal ini. Sehingga akhirnya saya beristikharah dan kemudian saya berdiskusi dengan keluarga ya, termasuk istri dan orang tua. Kemudian akhirnya beberapa ustadz dan guru yang saya jadi rujukan, saya berdiskusi, akhirnya saya memantapkan diri untuk mengambil degree di MBA Islamic Banking and Finance. Awalnya itu sangat sulit ya, karena memang di sana berbeda jauh ya pembelajaran yang saya terima ketika saya S1, di mana di sana ditekankan pemikiran yang kritis. Jadi critical thinking itu merupakan hal mutlak ya ketika kita belajar di UK. Sehingga semua yang kita terima itu kita kritisi. Semua yang kita dapatkan baik itu dari artikel dan semacamnya itu kita harus kritisi. Ya secara prinsip syariah juga tidak ada salahnya. Karena yang namanya artikel dan publikasi ilmiah itu kan buatan manusia, sementara manusia itu tempat letaknya kesalahan dan kesilapan. Jadi memang tidak ada salahnya untuk mengkritisi apa yang dihasilkan oleh manusia, kecuali mengkritisi Al-Quran dan Al-Sunnah, itu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, maka awal-awalnya itu sangat sulit bagi saya, sehingga itu terbukti kalau seandainya saya mengirimkan, ini kan baru saya melihat CV ya, jadi kalau CV biasanya orang ngeliatin ruang tamunya saja ya. Sementara kalau seandainya mau lihat dapurnya, nanti saya ngasih transkrip nilai, nah itu beda lagi mungkin ya, terutama yang semester awal.
itu saya berjuang supaya tidak mengulang saja sebenarnya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan waktu saya banyak berdiskusi terutama dengan mahasiswa PhD di sana, ya, yang ini menarik sekali ya. Jadi saya berdiskusi dengan mahasiswa PhD di sana yang dia mengambil banking, bukan Islamic banking, tidak mengetahui syariah, tetapi saya berdiskusi mengenai sisi statistik, kemudian finance, dan accountingnya. Jadi mahasiswa PhD ini kebetulan non-Muslim, seorang non-Muslim, sehingga ini yang menjadi apa namanya mungkin bentuk ya daripada aplikasi kebinekaan saya. Jadi di sana saya tidak memandang latar belakang. Selama saya masih bisa membantu dan masih bisa bekerja sama, maka saya akan tetap bekerja sama ya. Kemudian selanjutnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu kegelisahan saya ini terutama di proses saya studi di MS2 di sana di Wenger sudah mulai tercerahkan. Karena kenapa? Karena memang sudah hampir akhir-akhir daripada perkuliahan saya di S2. Di sana mata kuliah tentang Islamic Finance itu lebih banyak membahas tentang teori-teori yang telah saya pelajari waktu saya Madinah dulu. Nah, jadi seperti teori muamalah, akad-akad dan sejenisnya itu sudah saya pelajari ya di semester 6 waktu itu di Madinah. Sehingga waktu ketika di UK di Bangor University saya alhamdulillah banyak terbantu oleh itu, sehingga oleh karena itu kenapa saya mendapatkan predikat distinction ya karena terbantu dari mata kuliah itu. Jadi kemudian selanjutnya setelah saya selesai, saya dihadapkan dengan fenomena yang baru lagi, yang mungkin alumni Al-Ikhlas ya, Ikatan Alumni Al-Ikhlas pasti mengetahui ya, terutama yang alumninya ini melanjutkan studi di Timur Tengah, itu S1 tidak ada tes, tidak ada skripsi, ya, tidak ada tugas akhir. Ya. Sehingga alumni Timur Tengah ini mempunyai kelemahan yaitu dalam penulisan karya ilmiah. Ini yang menjadi tantangan saya, yaitu tantangan terakhir ketika saya melanjutkan studi di S2 saya, sehingga saya diharuskan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah ini ditambah dengan saya menggunakan metode kuantitatif, ya, metode perhitungan, sehingga double trouble-nya istilahnya ya, double trouble. Nah, jadi akhirnya karena memang saya sudah jalani, maka saya bertekad untuk menyelesaikannya, dan alhamdulillah ya dengan banyak bantuan dari banyak pihak juga yang saya dapatkan, sehingga saya bisa menyelesaikannya tepat waktu dan mendapatkan award distinction, ya. Award distinction, dan juga saya selesai dengan mendapatkan predikat dari Bangor Business School ini sebagai Best Student in Banking Award. Jadi mungkin itu tentang pengalaman belajarnya ya, kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali Kak, saya rasa. Karena yang dari basic syariah lalu melangkah lagi ke ekonomi, mungkin ada memang tantangan tersendirinya di situ. Kemudian lebih lanjut tentang lebih khusus lagi mengenai bidang keilmuan Kak Syauki di sana, kan di UK itu adalah katakanlah ekonomi syariah. Nah, apa sih sebenarnya prinsip dasar ekonomi syariah dan mengapa itu jauh lebih baik daripada ekonomi konvensional yang ada sekarang ini? Mengapa kita harus memilih ekonomi syariah sebagai pilihan kita, begitu kan? Sebagai hal yang sangat membedakan dari ekonomi konvensional itu sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang
sangat-sangat menarik sekali ya. Dan juga ini pertanyaan yang memang sering sekali ya kita Ya. temui tentang ngapain sih ribet-ribet pindah ke syariah gitu ya. Kemudian ada beberapa orang bahkan yang sinis yang mengatakan bahwa syariah itu kan cuma ganti nama saja, prakteknya juga tetap itu-itu aja ya. Kemudian bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa di syariah juga ada ribanya gitu ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih akan selalu ada, dan kewajiban kami para akademisi untuk selalu memberikan jawaban ya kepada masyarakat. Jadi yang pertama, prinsip ekonomi syariah ini sebenarnya dia prinsip sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Ya, saya katakan sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu ketika Nabi Musa. Ya, mungkin ingat Nabi Musa ketika beliau ingin menikahi istrinya, ya. Kemudian salah satu daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh Nabi Musa adalah dia diharuskan untuk bekerja di tempat mertuanya ya. Di tempat mertuanya selama 8 tahun. Kemudian selanjutnya jika seandainya dia bisa menyempurnakan sampai dia genap 10 tahun, maka itu merupakan sebuah bentuk etikat baik ya daripada Nabi Musa alaihi salam. Ini merupakan konsep yang dinamakan dengan ijarah. Ya. Konsep yang dinamakan dengan ijarah. Ijarah itu adalah memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh orang yang lain, orang yang memberi pekerjaan, dengan upahnya yang sesuai ya, ataupun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di sini upahnya yang dipakai di dalam kasus Nabi Musa ini adalah sebagai bentuk daripada mas kawinnya. Nah, mas kawin daripada pernikahan Nabi Musa. Kemudian selanjutnya ketika di zamannya Nabi Yusuf, ya, di zamannya Nabi Yusuf, bagaimana ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi seorang raja ya yang melihat ada 7 sapi gemuk-gemuk ya kan, dan 7 sapi kurus-kurus ya. Itu kan merupakan prinsip investasi sebenarnya di dalam syariah, yaitu dengan menunda pemanfaatan harta untuk dipakai apabila terjadi musim kesusahan ataupun musim paceklik. Ini merupakan bentuk manajemen yang sudah ada dari zaman dahulu. Kemudian banyak juga ya transaksi-transaksi yang dipraktekkan ketika zamannya Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau membebaskan daerah Khaybar dan perkebunan kurma yang ada di seputaran daerah Khaybar, benteng Khaybar itu menjadi milik Muslim, milik kaum Muslimin. Sehingga dari sini, dari perkebunan ini, Rasulullah tetap mengizinkan mereka ataupun orang Yahudi ini bekerja, tetapi dengan sistem ijarah tadi, yaitu mereka dipekerjakan dan dipekerjakan. Maka hasil yang dikeluarkan oleh ijarah tadi ini itu dipakai untuk membayar jizyah, ya, dibayar jizyahnya kepada kaum muslimin. Seperti itu. Ini sebagai bukti contoh bahwa telah banyak sekali praktik-praktik ekonomi syariah bahkan ratusan tahun yang lalu.
di sebuah tesis yang judulnya Muhammadun Law of Cell, ada di salah satu universitas di Amerika, itu merupakan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun 1850. 1850 itu ditenggarai sebagai cikal bakal masuknya Islamic Finance di Amerika, yaitu konsep ekonomi syariah di Amerika. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik. Kesimpulannya adalah kaum muslimin, yaitu Islam itu sendiri, sebagai agama yang kafah, sebagai agama yang sempurna, maka dia telah mengakomodir semua kebutuhan daripada kegiatan-kegiatan muamalah masyarakatnya. Ya, sehingga transaksi-transaksi seperti ini dia akan tetap ada dan juga akan berkembang secara dinamis. Sebagaimana Islam itu juga dinamis, syariat itu juga dinamis. Dia akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mendukung, melakukan, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya, agar bisa ataupun agar memajukan transaksi-transaksi ekonomi syariah. Mungkin ada pernyataan seperti ini, ya. Kan ekonomi syariah, terutama bank syariah kita ini itu belum 100%. Ya. Jadi mending kita di bank konvensional saja. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya ini kan bank syariah kita ini masih belum sempurna. Jadi ya kita belum ada kewajiban untuk mengikutinya. Nah, maka dari sini timbul sebuah kaidah fikih yang mengatakan bahwa ma la yatimul wajib ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, ya. Kaidah fikih yang artinya sesuatu yang dia tidak la yudrak, artinya dia tidak sempurna, bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Ya, sesuatu yang dia itu belum sempurna bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita meninggalkan keseluruhannya. Maka pemahaman seperti ini yang menjadikan kita untuk mendorong keuangan syariah kita, ekonomi syariah kita, agar selalu bisa berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian jika ditanya bedanya konvensional, ya, dan syariah, itu gampang saja. Itu hanya di transaksinya. Ya. Jadi kalau syariah itu ada dia berasaskan kegiatan, ya, berasaskan kegiatan, sementara di konvensional itu dia hanya murni pinjam dan ambil lebih. Maksud saya berdasarkan kegiatan di syariah yaitu ketika kita membutuhkan transaksi yang dia bersifat jasa, maka dia ada namanya wakalah. Ya, jadi di situ ada kegiatan penjualan jasa. Nah, kemudian jika dia bertransaksi berdasarkan penjualan, maka di situ ada yang dinamakan dengan murabahah. Jika dia transaksi berdasarkan kerjasama, itu ada yang dinamakan dengan musyarakah. Jadi seperti itu. Jadi ada kegiatan real yang melibatkan dua belah pihak ini sehingga timbullah konsep ekonomi ataupun perbankan syariah ini. Jadi yang membedakannya itu adalah yang satu ataupun yang konvensional, dia ini hanya memberikan sejumlah uang kemudian menunggu tambahan daripada uang yang telah diberikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang bersama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu ada jual beli, ada
tukar menukar jasa, ada kerjasama dan sejenisnya. Maka kedua belah pihak ini terlibat di dalam sebuah kegiatan muamalah. Jadi di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana thalitsus syarik, bahwa saya ini adalah orang ketiga bagi dua orang yang bekerja sama. Dalam artian adalah ini merupakan motivasi bagi kaum muslimin agar kita selalu bekerja sama, karena apabila kita mengaitkan Allah dengan kerjasama kita itu, insya Allah keberkahan akan timbul. Berbeda dengan yang bukan keberkahan, malah berkah Allah yang akan timbul. Jadi seperti itu kira-kira. Iya. Oke, saya kira jelas tadi pemaparannya mengenai ekonomi syariah sendiri itu seperti apa. Selanjutnya ada baiknya kalau kita mungkin melangkah ke pengalaman bisnis Kak Syauki, apalagi dilihat dari bisnisnya ini juga, bisnisnya termasuk bisnis yang lumayan baru karena vintage ya Kak, financial technology, bergerak di bidang vintage. Untuk mengawali pengalaman bisnis Kak Syauki, ada baiknya mungkin Kak diceritakan mengapa mengambil vintage sebagai bisnis Kak Syauki setelah mengambil pendidikan ekonomi syariah di UK itu sendiri, ataupun mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman kiat-kiat dalam berbisnis, khususnya generasi-generasi muda saat ini. Terima kasih, saya kira itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Andi. Jadi memang sebenarnya perusahaan yang kami rintis ini dia lebih kepada konsultan ya. Konsultan bisnis, pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis syariah, kemudian pengembangan fintech syariah. Nah, fintech ini merupakan sesuatu fenomena yang muncul belakangan. Ya, fenomena yang muncul belakangan. Kenapa saya bilang belakangan? Karena memang di tahun 90-an, di tahun awal 2000-an kita belum pernah dengar kata-kata fintech ya, financial technology. Karena pada waktu itu semua kegiatan finansial pasti dikuasai oleh dunia perbankan. Jadi sehingga fintech ini muncul, ini memberikan warna tersendiri ya. Jadi mungkin saya bercerita pengalaman sedikit ketika saya di IFAS di Birmingham UK, ketika saya kerja di sana, saya mengalami banyak sekali, saya belajar banyak sekali dari sana bagaimana menjadi seorang konsultan. Kemudian salah satu yang saya kerjakan adalah saya memberikan pelatihan kepada para banker yang ada di London ketika mereka ingin membuka layanan perbankan syariah, terutama biasa disebut dengan unit usaha syariah kalau di Indonesia. Nah, unit usaha syariah ini di sana dinamakan dengan Islamic Banking Windows. Nah, di dalamnya kita memberikan jenis produk. Jika seandainya di perbankan ada kata produk, itu berarti nama akad, nama lain daripada akad. Jadi jenis produk apa yang kita berikan kepada mereka, kemudian nantinya mereka akan launching, kemudian ketika mereka launching kita mendampingi mereka apabila mereka terdapat kendala-kendala ya dalam melakukan praktek Islamic banking mereka. Nah, uniknya di sini kenapa saya mengambil fintech ya? Karena di Inggris itu tidak ada fintech. Di beberapa negara itu tidak ada fintech. Maksud saya tidak ada fintech adalah seperti yang ada di Indonesia saat ini ya, seperti Alami, seperti Etis, Dana Syariah dan sejenisnya, itu di sana tidak ada. Jadi semua transaksi finansial itu dikuasai oleh perbankan.
Oleh karena itu ini menjadi nilai jual sendiri di Indonesia dan potensi yang sangat besar. Karena fintech ini dia yang pertama transaksinya ini bisa diakses oleh semua orang. Kemudian dia ini platformnya ini fleksibel. Ya, platformnya ini fleksibel. Yang ketiga adalah fintech ini dirasa lebih menjawab ataupun lebih memberikan solusi kepada pembisnis-pembisnis yang memang ingin mendapatkan pembiayaan, ya, terutama ketika dia mendapatkan proyek. Ya, biasanya kalau ada yang mendapatkan PO, purchase order, biasanya mereka diharuskan untuk memberikan barangnya terdahulu, baru mendapatkan uangnya. Nah, di sini peran fintech. Kenapa saya katakan peran fintech? Karena si pengusaha ini mereka tidak mempunyai dana segar dalam waktu singkat, sedangkan bank cukup sulit, maka fintech hadir untuk menjembatani permasalahan ini. Nah, fintech syariah akhirnya muncul, dan di tahun 2018 itu ada namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ataupun AFSI, itu mereka berdiri dan telah mewadahi kurang lebih sekitar 60 fintech. Ya. Jika dikatakan ekosistem fintech itu banyak ya. Yang pertama dia bisa payment, bisa crowdfunding, bisa P2P, peer-to-peer bisnis, ya. Kemudian dia bisa mungkin seperti dana pensiun. Nah, akhirnya dari sini kami melihat bahwa potensi fintech ini luar biasa, sehingga kami di Syafas Capital mengkhususkan jasa ataupun service kami sebagai konsultan di pengembangan fintech syariah juga. Dan jika seandainya kita berbicara mengenai ekonomi syariah, itu tidak melulu mengenai cuan, ya, tidak melulu mengenai menghasilkan untung. Tetapi jika kita berbicara mengenai ekonomi syariah, maka di situ juga termasuk wakaf, di situ juga termasuk infak, di situ juga termasuk zakat dan sejenisnya. Maka ekosistem daripada fintech ini juga bisa menjamah ataupun merangkul platform-platform yang memang dia fokus kepada pengembangan wakaf produktif misalnya, kemudian pengembangan dana umat yang dikembangkan secara lebih teratur sehingga itu dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Maka dari sini kami membuat semacam roadmap yang kami khususkan salah satu pelayanan service kami ini yaitu di fintech. Nah, itu pengalaman saya. Kemudian jika seandainya ditanya mengenai tips-tips bisnis ya maka yang pertama adalah kerjakan dulu, bismillah dulu dah. Jangan terlalu ditunggu ataupun jangan terlalu banyak pertimbangan. Kita bismillah aja dulu ya. Kerjakan bismillah, sudah ada konsep, jalan, ada klien, bergerak. Jadi seperti itu saja. Jadi tidak apa namanya itu tidak menunggu wah ini nanti seperti apa, tidak. Insya Allah ada jalannya sendiri. Ya memang ada lika-liku ya, dalam artian turun kemudian ada lagi naiknya, itu biasa di dalam berbisnis. Maka yang penting adalah semangat yang kita punya ini selalu kita jaga. Dan yang kedua adalah yang bisa saya sarankan, startup ataupun bisnis ini jangan dimulai sendiri. Ajak partner. Ada beberapa partner kita bikin. Nah, kemudian kita kelola bersama-sama, kita bikin tim bersama-sama. Maka kalau kebanyakan 80% daripada startup itu yang gagal itu karena dia hanya single founder. Artinya dia didirikan oleh satu orang saja. Jadi kalau satu orang ini dia sudah tidak mood lagi, tidak passionate lagi, nggak ada yang dorong, nggak ada yang mengingatkan kembali tentang
visi-visi yang pernah disampaikan waktu dulu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak network. Jadi sebuah pepatah Inggris mengatakan your network is your net worth. Ya. Jadi network Anda adalah harta Anda. Jadi perbanyaklah network Anda. Mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan. Dengar-dengar juga Kak Syauki lagi merintis bisnis franchise nasi Padang syariah ya Kak. Oh ya, benar. Bisa diceritakan mungkin Kak inspirasinya sehingga franchise nasi Padang ini merambah ke nasi Padang syariah seperti itu Kak. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik atau bagaimana atau dapat inspirasi dari model bisnis seperti ini. Silahkan Kak. Ya, jadi secara general saya akan cerita. Jadi sebenarnya ini merupakan bisnis klien daripada kami, sehingga saya tidak bisa menceritakan lebih detail ya, karena memang ada kesepahaman antara klien. Jadi gambarannya aja seperti ini. Pada prinsipnya konsep syariah bisa dipakai di semua lini bisnis. Ya, konsep syariah itu bisa diterapkan di semua lini bisnis. Bisa dia nanti di bisa nanti dia di restoran, bisa dia nanti dia di percetakan, bisa dia nanti dia obat-obatan, makanan dan segala macam. Nah, ketika ada klien kami dia mempunyai sebuah ide, maka kami berusaha untuk mengeluarkan ide bisnis tersebut dan mengaplikasikannya, sehingga nantinya apa yang mereka idekan itu adalah tugas kami yang berusaha menselaraskannya dengan konsep syariah. Jadi yang di sini yang kami maksud di sini adalah yaitu sebuah konsep nasi Padang yang dia ditujukan kepada milenial. Kenapa saya bilang milenial? Karena memang pangsa kita saat ini yang paling besar yaitu kita ini sedang surplus anak muda. Nah, Indonesia ini sedang surplus anak muda, kebanyakan anak muda. Jadi makanya konsep kreatif ini selalu muncul, sehingga oleh karena itu konsep ini nanti kita kembangkan dengan menyajikan sebuah makanan Padang yang dia cepat saji. Biasanya makanan Padang itu kan ribet makannya. Nah, ini cepat saji, simple, tempatnya eye-catching, sesuai dengan komunitas anak muda, dan Instagramable. Kemudian konsep syariah yang kita masukkan di sini adalah kita berusaha untuk memonitoring SOP-nya itu sesuai dengan konsep-konsep syariah. Kemudian kita memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di sini adalah transaksi yang halal, bahan bakunya itu semua halal, dan apabila melakukan ataupun menggunakan layanan perbankan, maka kita pastikan layanan yang dipakai itu merupakan dari perbankan syariah. Itu saja sih sebenarnya konsep umumnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa di-on-kan voice-nya dan kameranya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya seputar pengalaman bisnis atau bagaimana cara mengawali bisnis, atau mungkin tentang ekonomi syariah itu sendiri, saya kira narasumber kita di sini ya sangat-sangat mumpuni untuk menjawab itu semua. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan kameranya. Atau boleh. Ada COO saya di sini, Fazlur Rahman Syarif. Ya. Atau bisa melalui kolom chat juga boleh.
Kalau tidak ada, terpaksa saya lagi yang bertanya. Ya, silakan. Ya, Kak Fadil Muhammad. Oh ya. Fadil Muhammad Tawalli. Silahkan Kak Fadil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri Kak Muhammad Syauqi dan juga para alumni-alumni senior-senior saya. Perkenalkan, mohon maaf. Sebelumnya Muhammad Syauqi ini, Ustadz Muhammad Syauqi ini sangat familiar bagi saya, khususnya anak-anak jamiah yang ada di Universitas Madinah. Kebetulan sebelum corona hampir tiap bulan kami ke Saudi. Kebetulan kami sering bawa jamaah juga. Jadi Kak Muhammad Syauqi ini sangat familiar bagi saya. Tapi namanya baru, mukanya baru saya tahu. Jadi yang ingin saya pertanyakan yaitu mengenai yang lagi tren-trennya saat ini, yaitu mengenai saham, kripto, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Ustadz Muhammad Syauqi yaitu bagaimana pandangan Muhammad Syauqi mengenai sistem syariah yang ada di kripto, ataukah memang dalam sistemnya itu belum ada sistem syariah yang diterapkan. Dan kedua, yang mau saya tanyakan, kan tadi Kak Syauqi bilang salah satu tips untuk membuat usaha yaitu Bismillah aja dulu. Tapi menurut pandangan saya, Bismillah itu tidak cukup. Yang paling utama sih sebenarnya cuan. Terkadang teman-teman yang ingin memulai bisnis itu terkendala dengan cuannya ini. Tapi ada beberapa opsi-opsi agar kita bisa mendapatkan uang ini, yaitu misalnya mengambil kurs dan sebagainya. Yang saya tanyakan di sini adalah menurut pandangan Kak Syauqi mengenai hal ini. Kan ada beberapa tuh yang mengatakan tidak boleh ambil uang di bank dan segalanya. Tapi kalau kita kembali kepada kaidah fikih yang mengatakan ad-darurat tuhibul mahdurat. Jadi yang mau saya tanyakan mengenai pandangan syariahnya mengenai Kak Syauqi. Jadi dua pertanyaan itu mungkin bisa Kak Syauqi jelaskan secara detail dan menurut pandangan Kak Syauqi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali dari Kak Fadil tadi pertanyaannya. Jadi langsung saja saya serahkan ke Kak Syauqi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Fadil. Ya, terima kasih. Ini ibarat motor ya, motor apa tuh? Makin panas, dia makin kencang. Ya, jadi diskusi kita juga seperti ini. Makin malam itu makin seru. Jadi cryptocurrency, saham, forex, trading, NFT mungkin, metaverse, segala macamnya itu. Kemudian sukuk, obligasi dan segala macam. Nah, ini pembahasannya sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi saya baru beberapa hari yang lalu saya telah banyak berbicara mengenai ini, terutama berdiskusi secara pribadi ya. Yang pertama kita coba bahas saham dulu ya. Jadi saham itu merupakan sebuah representasi kepemilikan aset yang diwakilkan oleh sebuah lembaran dan itu bisa dijual belikan kepada khalayak ramai. Jadi kalau seandainya saham itu dia dijual, berarti seolah kita ini sedang menjual bagian porsi dari perusahaan tersebut ke orang lain. Jadi ibarat kata kalau seandainya ada satu HP itu bisa dibelah menjadi 10,
Jadi tiap belahan itu kita jual, nah, seperti itulah saham. Jadi masing-masing kepemilikan kita ini direpresentasikan dari sebuah lembaran saham itu, dan itu dijual biasanya di pasar saham ya, di apa tuh namanya itu IDX, Indonesian Stock Exchange. Nah, saham ini dia ada klasifikasinya. Jadi kalau di Indonesia ini ada namanya saham syariah. Saham syariah itu seperti apa? Yaitu saham yang emiten itu ada perusahaan yang mengeluarkan saham yang dia bergerak di bidang yang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Apa aja itu prinsip syariah? Yaitu prinsip ekonomi ataupun prinsip bisnis yang dia tidak terlibat bisnisnya itu dalam bisnis alkohol, kemudian bisnis makanan haram seperti pork dan sejenisnya, kemudian bisnis rokok, kemudian bisnis hiburan dewasa, pornografi dan sejenisnya, kemudian bisnis senjata, kemudian bisnis perbankan konvensional, dan banyak beberapa bisnis yang lainnya. Jadi bisnis-bisnis ini itu masuk kepada syariah non compliance bisnis. Nah, dari sini maka keluar list-list emiten yang dia ini memang seluas syariah. Itu dinamakan dengan saham syariah. Maka oleh karena itu kenapa saham syariah ini dibolehkan adalah karena memang dia nature bisnisnya itu bergerak di bidang yang memang tidak menyalahi konsep syariah. Kemudian pertanyaannya seperti ini, jika seandainya saham syariah ini dia mempunyai transaksi di bank-bank konvensional, katakanlah si perusahaan A, dia bergerak di bidang properti ini sesuai syariah karena dia menjual rumah gitu ya. Dia sesuai syariah karena dia menjual rumah. Kemudian ketika dia transaksi di properti tersebut, dia menggunakan bank konvensional. Nah, ketika dia menggunakan bank konvensional, otomatis dia mempunyai sebuah tabungan ya, ataupun katakanlah ada deposito yang dia mempunyai sejumlah dana di deposito tersebut dan mendapatkan bunga. Nah, dari sini maka kita menggunakan metode syariah screening filter. Syariah screening filter itu seperti apa? Yaitu apabila pemasukan yang diterima ya dari transaksi-transaksi tidak sesuai syariah ini, yaitu dari perbankan-perbankan konvensional ini, dia di bawah 30% daripada transaksi utama mereka, yaitu transaksi properti ya, yang perusahaan A tadi, maka itu masih sesuai dengan prinsip syariah. Jadi batasnya itu screeningnya itu 30%. Jadi kalau seandainya ada keuntungan yang didapat dari deposito ini dia tidak lebih daripada 30% daripada keuntungan bersihnya, ya, maka itu masih dikategorikan sebagai transaksi ataupun perusahaan yang sesuai dengan syariah compliant. Kemudian yang dia melewati daripada screening filter ini 30%, maka itu dia di blacklist, tidak dimasukkan kepada perusahaan yang dia mengeluarkan prinsip ataupun saham syariah. Selanjutnya adalah apabila perusahaan tersebut sudah di bawah 30%. Nah, apakah ini dimasukkan ke dalam laba bersih mereka? Jawabannya tidak. Jadi dana yang didapatkan dari transaksi konvensional tadi itu harus dikeluarkan ke charity, ataupun bahasa accountingnya itu namanya purification. Purification itu artinya sumber dana yang harus dipurify, yang harus dikeluarkan sehingga menjadikan transaksi perusahaan tersebut menjadi transaksi syariah. Nah, ini mengenai saham. Kemudian kita berbicara mengenai bond. Bond biasa disebut dengan surat hutang ya, ataupun obligasi. Nah, kalau seandainya obligasi itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena kenapa? Karena dia tidak menggunakan underlying asset, tidak mempunyai aset. Dia hanya based on paper. Jadi misalnya saya mengeluarkan
sejumlah surat utang, kemudian saya jual kepada saudara Andi Fahmi. Ya. Nah, nanti daripada surat utang tersebut saya berkewajiban untuk membayar kuponnya, bunganya seperti ini. Aset yang membawahi surat utang ini apa? Tidak ada. Maka dari sini diharamkannya bondnya ini adalah karena dia tidak mempunyai aset back ataupun underlying aset. Beda dengan alternatif daripada bond, yaitu sukuk. Ya, sukuk ini merupakan alternatif daripada bond. Nah, sukuk ini itu diperbolehkan karena kenapa? Karena dia mempunyai aset back, ada backingannya itu yaitu aset. Nah, aset ini yang menjadi sebuah penjaminan ya, sebuah jaminan di mana dikeluarkan surat sukuk ini. Jadi sukuk ini sekali lagi merupakan representasi daripada kepemilikan sebuah aset, berbeda dengan saham ya. Saham itu adalah representasi kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, dari sukuk ini merupakan instrumen-instrumen seperti sukuk, kemudian saham syariah, ini merupakan instrumen-instrumen yang sering ada di pasar modal syariah. Kemudian kita berbicara mengenai cryptocurrency. Jadi pembahasan cryptocurrency ini sudah lama sebenarnya kami membahasnya, terutama ketika kami berada di S2 ya, ketika di UK di tahun 2017. Ini pembahasan yang tidak akan ada matinya ya, karena kenapa? Karena banyak sekali pihak yang suka menggoreng pembahasan ini. Jadi saya menjawab seperti ini. Hukum syariah, terutama hukum fikih, itu bisa berubah-ubah. Ya. Contohnya seperti kalau seandainya katakanlah makan babi ya, mohon maaf, mohon cakap, makan babi. Itu di dalam keadaan normal itu diharamkan. Kemudian apabila di dalam keadaan dia mendarat, darurat tadi, darurat bihul mahdurat, maka itu dibolehkan. Nah, yang menentukan keadaan tersebut darurat atau tidaknya, nah itu bagaimana? Itu kembali lagi ke masing-masing ya. Kadang kalau seandainya dia, wah ini darurat nih, ya udah terpaksa makan babi. Padahal kalau seandainya dia jalan 10 meter lagi itu udah ketemu warteg gitu kan, bisa aja gitu. Nah, jadi dalam maksud yang saya maksudkan di sini adalah setiap keadaan seseorang itu dapat memberikan hukum tersendiri kepada dirinya. Nah, jadi yang akan saya coba masuk di sini di cryptocurrency adalah saya berusaha melakukan pembandingan di mana beberapa negara itu mempunyai ataupun mengeluarkan fatwa-fatwa berbeda-beda masing-masing. Jadi jika kita berbicara cryptocurrency di UAE ataupun United Arab Emirates, di mana mereka telah mengakui cryptocurrency itu sebagai sebuah alternatif daripada keuangan, transaksi keuangan. Karena kenapa? Karena semua yang dibutuhkan daripada sebuah alat tukar itu ada di cryptocurrency. Yang pertama dia mempunyai nilai tukar. Yang kedua dia ini nilai tukar ini ataupun dia disetujui oleh pihak yang memakai alat tersebut, yaitu cryptocurrency tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai aset rujukan, yaitu dia merujuk kepada mata uang si pemakai cryptocurrency tersebut. Maka kalau seandainya jika dikatakan bahwa cryptocurrency ini volatile, artinya dia up and down-nya ataupun fluktuasinya itu sangat tinggi, maka tidak ada bedanya dengan mata uang biasa. Ya, mungkin pernah mengingat waktu zamannya Soeharto bagaimana rupiah tidak ada harganya. Ya, itu bukankah volatile, dan itu juga mata uang resmi seperti itu juga. Maka cryptocurrency untuk orang yang melihat pemahamannya seperti ini, maka itu diperbolehkan. Kemudian merujuk kembali kepada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia mulai menanamkan sebuah konsep alat tukar yang
alat tukar ini materialnya ini bukan emas dan perak, tetapi menggunakan material yang lain. Maka dari sini diperbolehkan menggunakan cryptocurrency di negara tersebut. Nah, ini yang saya titik beratkan adalah di negara tersebut. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing negara dia mempunyai kesiapan masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan mental negara A dengan mental negara B, mental negara A dengan mental negara C. Masing-masing negara ini mempunyai kesiapannya masing-masing, sehingga itu yang menjadikan dasar yang menurut hemat kami MUI mengharamkan cryptocurrency. Karena kenapa? Karena melihat masyarakat Indonesia ini belum siap. Ya, masyarakat Indonesia ini belum siap karena ya gampangnya aja seperti ini. Jika ngelihat saham tiba-tiba anjlok, susah kita kan? Ya, susah pasti. Kalau seandainya kita ngelihat investasi, pertama kita menjanjikan gini, tiba-tibanya drop gitu. Langsung kita laporin ke polisi bahwa ini investasi bodong dan segala macam. Padahal yang namanya kegiatan usaha ya pasti ada up dan down-nya. Ya. Maka oleh karena itu masyarakat Indonesia kita ini belum siap untuk menghadapi volatility yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Sehingga ini yang menyebabkan MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa bahwa cryptocurrency ini dia belum sah dianggap sebagai alat jual beli dan itu diharamkan. Kemudian pertanyaannya, apakah ada potensi halal? Ada, pasti ada. Fatwa, kemudian ada pertanyaan yang lain. Fatwa emang boleh ganti-ganti? Ya bisa. Namanya juga fatwa. Fatwa misalnya seperti di Saudi sendiri ya. Dulu Lajnah Kibar Ulama tidak membolehkan wanita menyetir mobil. Sekarang melihat maslahah dan madarat pertimbangan itu semua, akhirnya wanita diperbolehkan untuk menyetir mobil. Maka tidak ada menutup kemungkinan ke depannya itu MUI akan menghalalkan cryptocurrency. Bagaimana kesiapan masyarakat aja? Di Saudi sudah mempunyai regulasi mengenai cryptocurrency. Di Bahrain juga telah mengakui aset yang berasaskan cryptocurrency. Maka Indonesia is about the time. Jadi saya pikir jika masyarakat Indonesia ini memang sudah siap, maka bisa terjadi ya fatwa yang menghalalkan cryptocurrency tersebut. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang sangat menarik ya, yang mengatakan bahwa kalau seandainya memulai bisnis itu Bismillah itu mustahil ya, agak sedikit hipokrasi. Ini yang saya suka, yaitu kritis, berpikir kritis seperti ini. Jadi memang benar, tidak hanya cuma tawakal, ya, tetapi juga harus perhitungan bisnis yang matang. Artian perhitungan bisnis, kita mengeluarkan ini bisnis, bagaimana modalnya, kemudian BEP-nya kapan, break even point-nya kapan, kemudian ROI-nya kapan, return on investment-nya kapan, ya kan, kemudian bagaimana cash flow projection, dan nantinya perkiraan EBITDA-nya, interest before earning before interest, tax, depreciation, amortization. Nah, jadi itunya itu harus diperhitungkan. Maka oleh karena itu kita memerlukan partner yang saya bilang tadi. Kita tidak bisa bergerak hanya sendiri. Ya, kalau Indonesia itu kan karena memang sukanya single player ya, sehingga olahraga kita itu yang permainannya single player itu selalu menang tuh, sampai juara medali emas dan sebagainya. Tapi ketika berkelompok itu jarang menang. Maka ini yang harus mulai ditanamkan ya, terutama di mental kita ya. Kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang di Silicon Valley itu pasti didirikan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada co-founder yang lain. Maka dari sini kita perlu mencari co-founder yang lain yang dia bisa mempunyai akses ke dalam funding ataupun modal. Saya mengatakan akses bukan berarti dia orang kaya. Ya. Saya mengatakan akses bukan berarti dia
pegawai bank. Yang saya mengatakan akses di sini adalah dia mengetahui cara bagaimana proyek ini mempunyai nilai yang bisa mendatangkan investor. Ya, proyek ini mempunyai nilai yang di mana dia mengetahui siapa nih angel investor yang cocok untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Ataupun dia mempunyai akses bisa masuk ke inkubasi bisnis. Nah, hal-hal seperti ini nih yang menjadikan bisnis sebenarnya kalau dijalankan, insya Allah ada jalannya. Cuma ya itu tadi ya, kalau seandainya memang kosong sama sekali, artinya kita memang tidak ada dana walaupun sepeser pun ya, itu masih bisa kita berusaha dengan caranya seperti apa, dengan kita mencari co-founder yang lain. Ya, bisa saja nanti ya udah kalau seandainya co-founder kita ini lagi mempunyai dana gitu kan, ya nanti ketika kita udah besar, share saya diambil buat yang co-founder ini gitu. Share saya di dalam perusahaan ini diambil semuanya buat co-founder ini untuk menutupi menutupi partisipasi daripada modal saya yang terdahulu yang saya sempat tertunda. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya sarankan ya, jangan dekati bank konvensional, itu saja. Karena kalau kita memulai sesuatu yang tidak berkah ya ke depannya itu ya kita tahu sendiri bagaimana akhirnya ya. Mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, saya kira itu tadi jawaban dari pertanyaan teman kita Kak Fadil. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita lanjut saja melangkah ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada pertanyaan dari teman kita juga atas nama Fahri. Pertanyaannya, dalam berbisnis, apakah kita itu harus mengikuti passion kita atau kita mengikuti market yang ada? Karena kadangkala ada juga orang yang katakanlah bahasanya dulu kalau mahasiswa idealis begitu, yang ingin dibisniskan itu cuma hal-hal yang dia suka, yang dia tertarik. Sedangkan misalnya market lagi butuh ini, pasar yang lagi ramai lagi misalnya jualan ini, orang ini tidak mau ikut begitu Kak. Mungkin bisa dijelaskan apakah berbisnis itu kita mulai dari passion kita dulu atau kita lihat ke marketnya dulu apa yang laku begitu. Terima kasih Kak. Itu dari Fahri. Silakan Kak. Terima kasih pertanyaannya. Sangat menarik sekali. Luar biasa menarik. Karena kenapa? Karena anak muda selalu alasannya pengen ngikut passion. Pengen ngikut passion. Jadi seolah-olah passion ini menjadi sebuah excuse, sebuah pembenaran di mana kalau seandainya anak muda ini udah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia sudah bosan, dia keluar saja seperti itu. Dan ini memang kejadian. Ini memang kejadian di mana saya mempunyai cerita di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Jadi ada mitra kami, dia mempunyai kenalan yang dia HR-nya di salah satu e-commerce terbesar di dunia. Dia berkeluh seperti ini. Anak muda ini sekarang luar biasa. Yang pertama dia cuma ingin bekerja dari rumahnya. Yang kedua dia cuma ingin bekerja sesuai dengan yang membuat dia bahagia, happy ya. Kemudian yang ketiga dia cuma ingin bekerja sesuai dengan passionnya. Sehingga ini menjadikan banyak disrupsi ya, selain digital disruption, labor ataupun workforce disruption juga menjadi fenomena. Dan ini tidak hanya di Indonesia ya, sebenarnya di seluruh dunia, terutama di Amerika ya, di United States, di mana kebanyakan anak muda sekarang mereka di sana tidak
tertarik lagi untuk bekerja di katakanlah perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Bloomberg dan segala macam. Jadi mereka lebih ingin bekerja di tempatnya, dan ini menjadi sebuah fenomena, yaitu dalam pemenuhan workforce ataupun labor bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dunia saat ini. Nah, kemudian pertanyaan ini jawabannya adalah yang pertama, kita bisa menilai seperti ini ya. Ketika kita memulai usaha, ya, kita harus sinkronkan antara realitas bisnis dengan idealisme kita. Artinya ketika kita sinkronkan realitas bisnis dengan idealisme kita adalah di mana kalau seandainya ketika kita berusaha mempertahankan idealisme ini dapat menghambat ataupun bisa membahayakan daripada kelangsungan bisnis, maka kita harus menimbang ulang kembali. Yang saya maksudkan idealisme ini adalah idealisme yang tidak berkaitan dengan unsur-unsur keagamaan ya. Contoh kalau seandainya kita mempunyai idealisme, kita tidak mengambil klien dari negara Zionis, contoh seperti itu ya. Nah, maka idealisme ini tidak masalah karena captive market yang lain juga masih banyak ya. Bukan hanya cuma mereka saja, jadi seperti itu. Tetapi apabila idealisme ini adalah hanya sekedar, wah ini saya nggak passionnya di sini, ya. Saya lebih passionnya seperti ini, maka ataupun mungkin saya kurang passion di F&B, saya sukanya sih passionnya di digital, kreatif, industri dan sejenisnya. Maka di sini kita harus berusaha memilah ataupun berusaha bersikap bijak. Apakah memang ini yang dibutuhkan oleh market, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Karena kembali lagi, ketika kita berbisnis, kita harus mengingat niat mulia kita, yaitu kita berusaha membantu masyarakat apa yang sebenarnya mereka butuhkan saat ini. Bukan masyarakat yang harus sesuai dengan kehendak idealisme kita. Masih ingat mungkin kisah Nokia ya, yang dia sempat merajai pasar selama berapa dekade, tiba-tiba dia drop sampai hilang dari peredaran. Ya, kemudian mungkin BlackBerry, di mana dia mempunyai idealisme BlackBerry Messenger-nya dia, sehingga akhirnya dia hilang, kolaps. Ya, ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, jika kita juga harus melihat apa yang pasar inginkan. Kita harus bergerak sesuai dengan apa yang pasar butuhkan. Maka oleh karena itu, memang tujuan kita ketika berbisnis adalah yang pertama kita mempunyai sebuah pakem, yang itu kita dinamakan dengan idealisme, dan juga kita mempunyai sebuah target, yang itu dinamakan dengan marketnya. Itu dua hal ini harus berjalan dengan berbarengan, harus berjalan dengan seimbang, sehingga tidak berat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah ketika kita telah berusaha memulai, maka kita harus istiqomah. Ketika kita telah berusaha memulai, kita harus istiqomah, kita menyelesaikan, kita stick, ataupun kita berpegang teguh kepada apa yang telah kita mulai. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Kak. Baik, itu tadi jawaban untuk Kak Fahri. Masih ada ini Kak, pertanyaan terakhir, masih bisa satu pertanyaan lagi. Silakan. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Ihsan. Wah, pertanyaannya, jika harus memilih satu antara akademisi, pebisnis, dan profesional, pilihan mana dan apa alasan mengapa harus memilih itu? Jika saja Kak, jika saja hanya ada satu pilihan di antara tiga hal tersebut, Kak Syauki akan memilih yang mana nih? Pak, memang sangatlah tidak adil ya, hanya bisa memilih satu. Tapi seandainya pilihan itu yang bisa dipilih cuma satu, pilihan mana yang akan Kak Syauki
pilih di antara ketiga itu, antara pebisnis, profesional, atau akademisi? Ya, Saya kira pertanyaan itu, Kak. luar biasa ya. Artinya jika di dalam dunia ini tidak ada pilihan lain, kita hanya dihadapkan pada 3, pebisnis, profesional, atau akademisi ya. Dan hanya Jadi, bisa memilih satu. ya, jadi ini, profesional berarti kita bekerja kepada orang lain ya. Jadi seperti itu kan maksudnya. Ya, kayak maksudnya. Kemudian akademisi berarti kita berusaha mencerdaskan orang lain. Kemudian pebisnis kita berusaha untuk memberikan kebutuhan ataupun apa yang masyarakat, apa yang market butuhkan, kita berusaha memenuhinya. Ya. Jika kalau seandainya pengertian ini yang menjadi titik kesepakatan kita, ya, maka saya lebih memilih sebagai pebisnis. Karena kenapa? Karena pertama, kebutuhan masyarakat yang paling besar itu adalah kebutuhan akan hidup. Kebutuhan akan hidup dan kebutuhan kesejahteraan. Pernah dengar ungkapan Umar bin Khattab, kadal faqru ayakunal kufra. Kadal faqru ayakunal kufra. Ya, hampir-hampir saja fakiran itu membawa kepada kekufuran. Yang artinya ini adalah hampir saja keadaan seorang yang dia sangat susah, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, itu dapat menjadikan dia bisa keluar dari agama ini. Penyebab daripada dia tidak memenuhi kebutuhannya ini adalah karena dia tidak bisa, dalam artian dia tidak bisa menyesuaikan kebutuhan dia dengan apa yang dia miliki dari skill dan juga kreativitas dia untuk menghasilkan sebuah karya yang dia itu dapat menghidupi keadaannya, bisa menghidupi keluarganya, bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka dari sini seorang pebisnis adalah berusaha untuk menjawab kebutuhan. Berbisnis ini bukan berarti dia hanya melulu mikirin cuan, ya, bukan hanya melulu mikirin untung. Pebisnis ini juga bisa dinamakan dengan pebisnis fisabilillah. Ya, saya beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa jika kita mengaitkan kegiatan usaha kita dengan Allah, maka insya Allah di situ akan lebih berkah. Nah, maka oleh karena itu, hal seperti ini menurut hemat saya itu menjadi sebuah privilege yang dimiliki oleh seorang pebisnis dibanding akademisi dan juga profesional. Bukan saya men-underestimate yang dua yang lainnya ini, tetapi saya melihat bagaimana maslahah yang lebih bisa diberikan apabila seseorang itu menjadi seorang yang pebisnis. Ya. Sehingga nantinya kalau seandainya di kehidupan nyata, ya kan, masyarakat lapar gitu kan, ataupun masyarakat dia membutuhkan makanan, apakah kita memberikan dia riset ilmiah? Ya mohon maaf, ini bukan berarti saya underestimate akademisi ya, tapi apakah mereka akan kenyang dengan riset ilmiah? Tidak. Maka oleh karena itu saya lebih condong kepada pebisnis, karena dengan seperti itu, kalau seandainya saya berbisnis mempunyai cuan, maka itu akan menjadi sumber utama untuk disedekahkan ataupun diinfakkan ataupun diwakafkan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Syauqi. Andai kata bisa memilih di antara ketiga itu, Kak Syauqi sendiri akan memilih sebagai pebisnis ya? Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah.
Jadi itu tadi pertanyaan terakhir, dan sebagai penutup dari diskusi kita, sangat banyak pelajaran yang kita dapatkan malam ini dari Kak Syauqi. Saya mewakili teman-teman dan sebagai host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kak telah bersedia hadir berbagi dengan kita di Ikatan Alumni Al-Ikhlas, dan tentunya materi ini direcord dan akan diupload di akun YouTube Ikatan Alumni Al-Ikhlas. Jadi sekiranya ada teman-teman yang ingin merefleksi kembali materi-materi ini, bisa dilihat di akun YouTube Ikatan Alumni Al-Ikhlas. Saya sebagai host pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.